Jangan jadikan kesedihan atau keterpurukan yang datang sebagai sarana setan untuk membujuk kita agar putus asa dan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun sanak kasadonyo di mana saja berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dan kelancaran dalam berusaha dan selalu dalam rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lah kita dengar cuplikan prediksi dari orang nomor 1 di Indonesia. Bahasanya akan ada ledakan varian baru virus COVID yang bernama Omikron. Beliau lah menyampaikan bahasa prediksinya di akhir Februari atau di awal Maret akan terjadi lonjakan COVID dari varian Omikron di negara kita Jadi apa yang bisa kita bahas di situ? Dan bisa kita bahas di situ. Yang pertama, prediksi ko datang dari orang nomor 1 di Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Bahawa orang nomor 1 kau jo? Karena keputusan-keputusan terletak di tangan beliau. Bisa kita lihat secara kasat mata. Beliau bisa menentukan kapan PPKM, bila PPKM bisa dicabut. Itu yang pertama. Jadi, kita madu iko. Jadi cara wak madu inyo tanpa rasa pesimis, baraja dari nanlah sudah. Prediksi beliau ko selalu tepat. Seakan-akan bentuklah kerangka, bukan kita berprasangka buruk, namun dari apa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi yang bisa kita buat itu selanjutnya yang kedua, kita harus mempersiapkan diri jika keadaan pandemi betul-betul yang sesuai prediksi beliau tu, tentu kita harus siap cara bisa bertahan dalam kehidupan di tengah pandemi itu. Jadi dalam video aku akan bahas apa peluang-peluang yang bisa membuat usaha bisa tetap berjalan, ekonomi bisa berputar dalam masa pandemi, apalagi kalau pandemi yang diprediksi oleh Bapak LBP itu betul-betul terjadi. Ada beberapa peluang yang bisa kita jalani di masa pandemi itu. Yang pertama, khususnya bagi orang-orang awak nado di perantauan yang merupakan mata pencarian paling utama itu adalah pedagang, yang banyak misalnya pedagang pakaian, pedagang makanan, intinya yang berprofesi sebagai pedagang. Yang pertama peluangnya saatnya beralih atau menambah cabang usaha dengan usaha online. Tahap pertama
masuk atau bergabunglah ke marketplace lah terkenal seperti Shopee, Tokopedia, Blibli.com, Lazada, atau banyak lagi. Jadi buatlah akun-akun bisnis online kita tuh dan optimalkan sejauh kemampuan kita. Maksimalkan sumber daya manusia yang kita miliki. Bisa jadi kita punya anak, maksimalkan saatnya anak kita walaupun masih sekolah, saatnya diarahkan untuk bisa membantu kita dalam ilmu pengetahuan di bidang internet atau ilmu-ilmu kekinian yang mungkin kita kurang paham. Jadi anak-anak kita yang dibanggakan dengan nilai-nilai akademis seperti zaman-zaman terdahulu. Karena kita bisa melihat kesuksesan di zaman kini ko bukan kepintaran secara akademis. Artinya juara kelas atau punya nilai rancak itu tidak jaminan dalam dunia kekinian saiko dalam kehidupan keseharian. Sebagai contoh misalnya, kalau zaman dahulu kita mencari menteri-menteri itu, menteri-menteri kabinet ya, bajejer gala-gala pendidikan formalnya di belakang namanya atau di muka namanya. Tapi zaman kini mah yang di kabinet terdahulu mah Ibu Susi Puji Astuti, sama SMP-nya bisa jadi menteri. Artinya nilai akademis tidak mendukung dalam kesuksesan di zaman kini. Jadi itu memang merupakan peninggalan orang tua kita yang dari dahulu kalau mengarahkan kita sekolah itu bukan untuk melanjutkan usaha beliau atau mengembangkan atau memperbesar usaha beliau, tapi kita banyak disuruh sekolah biar jadi pegawai, biar karajokan tue. Itu cita-cita yang dari zaman dulu orang tua kita inginkan. Namun di saat itu perputaran bumi terus berlangsung dan tren pun berubah. Zaman kini kita banyak lihat kesuksesan atau keberhasilan dalam kehidupan dunia itu lebih banyak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki skill atau keahlian tertentu. Sebagai contoh, kita lihat pemain-pemain bola dunia dengan gaji gadang, cuman keahliannya pemain bola. Dan itu pun bisa kita lihat zaman kini, khususnya di Liga Indonesia saja, gaji-gaji pemain itulah sangat memadai dan malah cukup besar juga. Artinya penghargaan terhadap keahlian Allah mulai diterapkan di Indonesia. Berbeda zaman dulu, pemain bola itu kadang, contohnya di kampung Wak, bercita-citanya main bola, sebanyak-banyaknya masuk semen Padang, bisa-bisa jadi pegawai di PT Semen. Kalau kini tidak, karena olah profesional, pemain bisa berpindah-pindah klub. Malah pemain Indonesia lah ada pemain di luar negeri, artinya dengan nilai gaji yang sangat tinggi pula. Jadi intinya anak-anak kita yang walaupun masih dalam masa pendidikan, baik itu masih SMA, malah SMP pun kewirausahaan yang merupakan kekuatan kita orang Minang tuh memang harus dimunculkan dari dini tuh, dari awal. Nah, dipoles dengan kemajuan teknologi saya gini, sehingga biar mereka bisa nantinya tentu lebih hebat dari kita, walaupun di profesi yang sama. Artinya
Walaupun kini kita menggalih sebagai pedagang pakaian, dengan kekuatan kita mengajarkan dari awal kok, kita berharap isu gadangnya bisa membuat pabrik garmen. Itulah kira-kira gambarannya. Jadi maksimalkan potensi sumber daya manusia yang kita miliki saat ini dalam menghadapi kehidupan di masa pandemi. Dan kita tahu pandemi atau COVID-19 di bagi negara kita berbagai macam ragam informasinya. Ada karena faktor politik, ada karena faktor agama, dan macam-macam. Kita tidak perlu menuduh pihak-pihak tertentu, namun kita harus menyadari Indonesia dari dulu lah diincar oleh berbagai sudut serangan. Artinya Mang Indonesia merupakan negara idaman bagi orang, baik dalam berinvestasi, baik dalam berusaha, baik dalam kepemilikan bisnis. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan iko karena iko dan menghubung-hubungkan iko karena iko. Itu yakini Mang Indonesia dari dulu banyak pihak-pihak luar yang menginginkan, mungkin bisa ingin memecah supaya bisa menguasai lebih mudah dan lain-lainnya. Kita tidak perlu sepertinya terlalu masuk ke hal itu kalau kita bukan mendalami buat di bidang itu. Namun yang paling kita perlukan saat ini bahwa kehidupan kita dalam menghadapi dunia yang kacau balau. Kita harus tetap survive, bertahan, atau malah tetap berjalan secara dinamis dalam kondisi itu. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan. Yang pertama itu buka bisnis online. Online kan bisnis yang ada saat ini. Artinya gitu. Kalau kita lah bertoko pakaian, jangan segi ke toko aja. Buka online-nya. Karena beberapa kawan orang awak jo sukses di bidang online yang tadinya tokonya di mall Cipulir, nyetinggan malah ini lebih survive dengan bisnis online di rumahnya saja. Jadi rumahnya jadikan sekalian gudang. Arti mana peluang online sesungguhnya sangat besar, sangat gadang. Jadi mulailah beralih manfaatkan teknologi agar kita bisa mencapai kesuksesan dalam bidang usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bagi kita yang alun punya modal, itu kita bisnis online kita bisa mulai dengan menjadi dropshipper. Artinya kita mempromosikan barang orang, tajua kita dapat komisi. Iko pun banyak juga yang sukses dalam penjualannya walaupun hanya sebagai dropshipper. Artinya peluangku juga ada. Atau selain dropshipper bisa menjadi reseller. Reseller artinya tetap kita belanja ke supplier, tapi bisa sesuai dengan pesanan saja. Artinya lebih meringankan dalam pembiayaan pemodalan usaha tersebut. Itu juga bisa kita lakukan. Sebenarnya kunci dari online itu adalah kunci dari kesuksesan online itu konsisten dalam pengertian istiqomah dalam melakukan promosi atau marketing di dunia internet tersebut. Di dunia internet untuk promosi pun ada promosi yang lebih efektif dengan promosi bersponsor atau berbayar. Tapi bisa juga kita ambil pilihan tanpa berbayar, tapi masuk ke grup-grup
target pasar gitu. Kalau pakaian bisa itu seluruh Indonesia, tapi kalau makanan mungkin wilayah-wilayah sesuai jangkauan pengantaran saja. Masuklah kita ke grup-grup tuh, kita posting di grup-grup tuh dengan rutin atau tiap hari lah istilahnya ada postingan produk gitu. Kuncinya kembali yang katakan konsisten atau istiqomah kalau bahasa agamanya, artinya istiqomah itu selalu melakukan taruh menaruh. Itu kunci sebetulnya kesuksesan dunia online itu. Jadi yang kedua, kalau alun ada modal untuk persediaan barang, bisa menjadi dropshipper atau reseller dari produk orang lain. Itulah yang kedua. Selanjutnya yang ketiga bagi dusana ambo yang bauso di bidang kuliner, yang seharusnya kondisi yang tak masalah saya itu, karena dari data yang ambo analisa dan data yang dianalisa oleh pihak-pihak yang kompeten, bisnis kuliner untuk UMKM atau usaha kecil merupakan bisnis yang tetap eksis. Untuk itu makanya di bidang kuliner maksimalkan online tuh. Karena Ambo kerjaan itu mungkin dari video-video terdahulu Ambo banyak membahas bisnis online kuliner. Kebetulan Ambo menjadi penggagas atau merupakan mentor sebuah komunitas kuliner di wilayah Ambo di 3 kecamatan, yang mana di dalamnya berbagai bisnis kuliner, bayak, nasi goreng orang Jawa, seblak orang Sunda, homai, termasuk nasi padang, sate padang. Artinya di komunitasku berbagai macam usaha kuliner yang ada, yang Ambo mentori bisnis online-nya. Dan alhamdulillah berjalan lebih kurang 3 tahun. Ala banyak dari anggotaku yang di masuk krisis pandemi malah sukses di bidang kuliner bayak dengan membuka cabang adonalah 2-3 cabang, atau berinvestasi di kampungnya dengan membuka usaha di kampungnya. Dalam hal Ambo sangat merasa prihatin terhadap dusana Ambo, karena dari kesimpulan yang Ambo dapatkan dari komunitas Ambo yang berbagai pedagang dari daerah yang berbeda dalam memaksimalkan bisnis online-nya kurang awak, termasuk yang masih lemah atau seperti tidak yakin atau kurang yakin bahwa peluang di bisnis online itu sebetulnya bisa lebih gadang dari penjualan offline atau toko konvensional kita yang kita tunggui sehari-hari itu. Itu keyakinan yang seharusnya menjadi mindset di pemikiran kita di zaman kini Ambo menyimpulkan itu dari data dan fakta yang ada di komunitas yang bernaung, yang di komunitas Ambo yang bernaung pedagang-pedagang kuliner dari berbagai daerah. Jadi dalam 3 tahun Ambo menyimpulkan banyak dimiliki oleh kesuksesan di orang-orang yang memaksimalkan kemajuan teknologi. Mereka rata-rata keingin tahuan, keingin mengertiannya itu batanyunya itu betul-betul serius. Terkadang itu merupakan rasa kekecewaan Ambo terhadap dusana Ambo yang tidak memaksimalkan teknologi itu untuk kemajuan bisnisnya. Jadi itulah poin ketiga, peluang yang peluang yang ada di saat pandemi bagi dusana yang lah boso
di bidang kuliner, maksimalkan online-nya. Bukan seperti marketplace kuliner sangat berkembang dengan banyaknya, mulai dari GoFood, Gojeknya, GrabFood dari perusahaan Grab, Shopee Food dari perusahaan Shopee, Traveloka Food, dan masih banyak lagi yang akan muncul khususnya di bidang food. Jadi bagi yang berdagang kuliner atau berbisnis kuliner, maksimalkan, pelajari, kembali mau katakan, optimalkan sumber daya manusia yang kita miliki. Anak-anak kita zaman kini kepahamannya atau kemengertiannya terhadap teknologi itu sebenarnya ada, tapi baak kita bisa membuat anak-anak kita tuh bisa membantu kita untuk kemajuan usaha kita di zaman kini kok. Jadi jangan diperbian anak kita bermain gadget cuman hanya untuk game saja. Lebih arahkan, karena ditagah mungkin agak susah zaman kini kok. Tapi buatlah tanggung jawabnya untuk bisnis kita dalam bidang teknologi kok. Misal ada anak kita yang kita tugaskan memposting saja, ada anak kita yang kita tugaskan untuk mungkin memperbaiki foto-foto produk yang kita galih di online tuh, karena di dunia online foto produk tuh adalah unsur nomor satu dari ketertarikan calon konsumen untuk membeli produk itu. Jadi itu peluang yang bisa bertahan di saat pandemi. Bagi indak pun yang indak berusaha rumah makan pun atau kuliner pun, bisa juga dengan membuat kuliner-kuliner rumahan atau kue-kue atau apapun lah sebaiknya. Bisa juga produk-produk lain seperti sembako pun bisa juga, aplikasi-aplikasi kayak GoMart atau GrabMart itu pun bisa menjadi toko-toko online sembako yang bisa kita miliki dari rumah saja. Kembali tadi, kuncinya pertama yakini dulu bahwa peluang kau ada dan kesuksesan itu pun ada. Jadi sehingga kita menjalankannya dengan serius dan menjalankannya dengan penuh keyakinan. Itulah 3 peluang yang bisa dilakukan oleh Dunsana Ambo, baik di kampung maupun di perantauan khususnya. Karena dari 3 ko Allah merupakan dasarnya Allah kita miliki. Artinya kita sebagai pedagang Allah kita miliki hingga memperkuat dengan kemajuan teknologi di zaman kekinian. Sekedar perbandingan atau gambaran, beberapa bulan yang lalu ada orang meminta bantuan untuk membimbing beliau di bidang online bisnis. Ya, ini produknya bagi ibu-ibu mungkin kenal, itu glowing atau kosmetik untuk memutihan muka, ada MS glowing kalau nggak salah mereknya. Itu karena kebetulan Ambo yang mengajari, tentu data penjualannya buka Ambo. Dalam masa 3 bulan terakhir saja inilah merasakan keuntungan dari bisnis online kosmetiknya kok. Dan Ambo lihat potensi dari berbisnis online kok sangat gadang peluangnya untuk menghasilkan nilai yang maksimal. Itulah Dunsana sedunya merasa harus dan wajib kita mengikuti perkembangan zaman go, karena data transaksi dan kita lihat di bisnis online go pun gadang. Terus gambaran celai bahasa bisnis online go tinggi. Kita lihatlah banyaknya berkembang perusahaan-perusahaan ekspedisi yang mana rata-rata pengirimannya itu adalah produk-produk dari bisnis online. Baiklah Dunsana,
mungkin itu dulu video kaliko. Intinya ambo selalu berharap agar sanak kasadonyo bisa tetap eksis dalam usahanya, dalam perdagangannya, sehingga kita pun bisa hidup dengan tenang walau dalam kondisi negara yang tidak sedang baik. Jadi maksimalkan dunia online untuk perkembangan usaha kita. Optimalkan potensi sumber daya manusia yang kita punya. Anak-anak kita, sanak saudara kita, saatnya kita harus kompak, harus sayo sakato dalam bantuannya to, agar kita bisa sukses atau berhasil bersama. Sampai di situ dulu video kaliko. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena ambo menyadari ambo bukan cedak pandai, namun keinginan hati untuk mensupport atau memberi dukungan terhadap Tusana dalam kondisi kini di mana peluang bisnis online sangat tinggi, peluang untuk kesuksesannya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tentang pengetahuan atau baacaronya di bisnis online tuh, silahkan saja di kolom komentar. Sejauh pengetahuan yang punya karena mau bantu untuk menjawabnya dan memberi penjelasan-penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.